Shalom, kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Mari kita naikkan segala syukur kita pada Tuhan. Setiap situasi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita semua. Kita akan masuk dengan pujian bejanamu.
Engkau sumber ketenangan. Kami bersyukur sore hari ini di hadapan-Mu. Semua yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mau bersyukur Engkau ada bersama kami. Engkau yang memberikan ketenangan bagi kami. Terima kasih. Sore hari ini kami menaikkan segala syukur kami di hadapan hadirat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, anak-anak kami, jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan turun di atas kami semua. Ampunilah setiap pelanggaran dan dosa kami. Lindungilah kami dari setiap mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit sampah, penyakit menular yang sedang terjadi di dalam bangsa ini, di dalam kota kami. Kami berdoa biar perlindungan Allah ada di atas kami semua. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Melindungi kami semua. Tuhan, tempat perlindungan kota benteng kami. Kami tidak akan takut karena Engkau ada bersama-sama. Memberkati kami semua dengan setiap pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kami berdoa. Biar berkat Allah turun di atas kami semua. Kami akan membuka ibadah kami sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan yang terjadi tak pernah dilihat oleh mata. Semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita akan masuk dalam pembukaan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita buka hati kita. Kita menyanyikan pujian lingkupiku dengan kuasa-Mu.
tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, mari kita mau berdoa, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sore hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ada banyak tantangan persoalan kami hadapi. Tapi kalau kami sudah bertumbuh berakar dalam Engkau, kami akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kami akan menjadi orang Kristen yang bertahan di dalam Engkau Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan masalah yang kami akan hadapi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, bahkan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, kita tidak boleh menjadi lemah, tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, ya. Kita orang Kristen yang bersemangat, ya. Nah, puji Tuhan, sore hari ini kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, ya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Nah, mengapa perlu menjadi orang Kristen yang berkualitas? Mengapa kita perlu menjadi orang Kristen yang berkualitas? Sebab Bapak Ibu, Tuhan itu lebih mengutamakan kualitas rohani kita daripada kuantitas. Ya, jadi mengapa perlu kita menjadi orang Kristen berkualitas? Karena ingat Bapak Ibu, Tuhan itu lebih mengutamakan kualitas rohani kita daripada kuantitas. Alkitab selalu memperkenalkan kualitas tokoh tersebut, ya. Kalau kita melihat bahwa Alkitab itu selalu memperkenalkan kualitas tokoh tersebut. Contoh kita melihat Nuh misalnya orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Itu Nuh. Kedua Ayub itu dikatakan bahwa orang yang saleh, orang yang jujur, bahkan takut akan Tuhan. Nah, ini kita melihat bahwa Alkitab itu selalu memperkenalkan kualitas tokoh-tokoh tersebut. Yang tadi saya sudah sebut bagaimana Nuh itu menjadi orang yang benar, bahkan Ayub orang yang saleh. Nah, saudara, ini berarti Tuhan itu lebih memperhatikan kualitas kerohanian umatnya. Nah, dari kita melihat bahwa ini berarti bahwa Tuhan itu lebih memperhatikan kualitas kerohanian umatnya. Nah, saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Amsal pasal 22 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, Amsal pasal 22 ayat 1, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sekali lagi, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi kita betul bahwa ini berarti bahwa Tuhan itu lebih memperhatikan kualitas kerohanian umatnya, ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana firman Tuhan menggambarkan orang Kristen yang berkualitas? Bagaimana firman Tuhan menggambarkan orang Kristen yang berkualitas? Bagian yang pertama, kita melihat bahwa orang Kristen yang berkualitas itu digambarkan seperti pohon yang berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen berkualitas itu digambarkan seperti pohon yang berakar ke bawah, bukan berakar ke atas, ya. Berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya kan, tidak mungkin pohon itu berakar ke atas, ya kan, atau buah ke bawah, tidak. Tapi pohon itu kan harus berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Saya pernah membaca, ya. Di sana saya pernah membaca itu bagaimana orang cara menanam pohon kurma. Di padang pasir itu orang menanam pohon kurma itu bukan mereka menanam anaknya, tapi mereka menanam bijinya kurma itu. Ya, mereka gali padang pasir lalu mereka menanam biji kurma itu, lalu di atas biji kurma itu sudah mereka menaruh sebuah batu yang besar, ya. Kalau kita perhatikan bahwa saya membaca di sana katakan bahwa kurma itu dia bertumbuh bukan
tunasnya keluar dulu, tapi akarnya, akar lebih dulu ya dia keluar ya akarnya, lalu dia mencari sumber airnya. Ya, setelah itu dia mendapat sumber air, baru tunasnya keluar. Nah, kita perhatikan ya, dan pohon kurma itu kita melihat sekalipun ada badai, gurun pun kurma itu tetap dia tidak tumbang. Dia tetap berdiri tegak. Karena apa? Dia sudah memiliki mendapat sumber air yang dalam, akarnya itu sudah tertanam dalam. Ya. Nah, saudara, Bapak, Ibu, kita melihat bahwa akarnya adalah dasar dari iman yang teguh. Akar itu adalah dasar dari iman yang teguh. Nah, saudara, akarnya dulu, ya, akarnya dulu yang harus bertambah kuat, ya. Akarnya harus bertambah kuat, barulah menghasilkan buah ke atas. Jangan buru-buru menghasilkan buah kalau akarnya itu belum kuat. Nah, saudara, Bapak, Ibu, akarnya harus lebih kuat dulu, ya. Harus kita barulah menghasilkan buah ke atas. Jangan kita buru-buru menghasilkan buah kalau akar kita belum kuat. Nah, saudara, orang Kristen itu seharusnya berakar dalam di dalam Tuhan. Orang Kristen itu harus berakar dalam di dalam Tuhan. Kita harus berakar dalam di dalam Tuhan, saudara. Nah, ini, saudara. Dan kuat dulu baru menghasilkan buah seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 19 ayat 12. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-12. Ya. Kita perhatikan dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Di sana katakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudara, jadi orang Kristen itu seharusnya berakar dalam dan kuat dulu baru menghasilkan buah seperti dikatakan dalam Mazmur tadi 92 ayat yang ke-12. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh seperti pohon aras Libanon. Nah, saudara, Bapak, Ibu, kalau akarnya itu tidak bagus dan kuat, maka buahnya pun tidak bagus. Nah, saudara, Bapak, Ibu, kalau akar pohon itu tidak bagus dan kuat, maka tentu buahnya pun juga tidak bagus. Saya yakin dan percaya kalau sebuah pohon itu dia punya akar yang kuat, akarnya dalam, tentu pohon itu akan menjadi kuat dan dia memiliki buah yang bagus. Nah, contoh di sini Om punya pohon pisang. Dulu waktu mulai tanam itu akarnya dalam dan dia itu memiliki buah yang bagus. Tetapi sekarang Om melihat karena makin banyak pisangnya, akhirnya akarnya itu di atas sehingga buahnya itu tidak bagus karena akarnya itu tidak dalam. Nah, ini contoh kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita mau menghasilkan buah, kita perlu berakar dulu di dalam Tuhan, berakar dalam dulu di dalam Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang bagus. Ya, seperti tadi saya katakan contoh pohon pisang Om. Dulu bagus karena dulu Om tanam dia dalam dan dia akar itu buahnya bagus, besar. Tetapi sekarang kemarin Om panen itu buahnya kecil. Ya, karena akarnya sedikit, buahnya kecil itu. Nah, ini contoh kehidupan kita orang Kristen. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus memiliki akar yang dalam di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki akar yang dalam, maka kita akan menghasilkan buah yang bagus. Jika kita mau menghasilkan buah yang bagus dan berkualitas, kita harus menerima yang tidak enak. Iya kan? Kita harus bisa menerima yang tidak enak kalau kita mau menghasilkan buah yang bagus. Kadang-kadang orang Kristen tidak mau menerima yang susah, yang sulit. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita mau menerima yang enak-enak saja. Iya kan? Kita tidak mau menerima yang susah, yang sulit. Nah, ini, tetapi kalau seandainya Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, penderitaan, kita bisa menerimanya. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bukan orang Kristen yang orang Kristen yang cengeng atau mudah putus asa. Waktu dalam menghadapi tantangan persoalan hidup ini, kita tahu saat ini kan hidup ini makin sulit, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir, jemaat berpikir, oh kita ikut Tuhan kan kita akan selamanya terus diberkati. Tidak seperti saudara. Kadang-kadang kita ikut Tuhan, Tuhan izinkan kita, kadang-kadang kita harus
melewati padang gurun ya, seperti bangsa Israel. Tuhan kadang-kadang harus membawa kita masuk ke dalam padang gurun. Ya, jadi tidak selamanya kita ikut Tuhan itu selalu selamanya diberkati. Pasti kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita keluar menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab pun mereka banyak mengalami penderitaan. Contoh kita melihat Ayub pun, yang sering saya katakan Ayub, dia orang saleh jujur. Ini kualitas Ayub. Dia orang yang saleh, orang jujur ya, dia orang benar. Tapi dia harus menderita, ya kan? Tuhan izinkan dia menderita, ya kan? Harta bendanya habis dicuri. Dia mengalami kebangkrutan, itu Ayub. Anak-anaknya meninggal, bahkan dia sakit. Ini satu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi dia tetap bertahan. Karena apa? Dia sudah tertanam di dalam Tuhan. Sudah. Dia memiliki akar yang jauh tertanam di dalam Tuhan. Saya yakin itu sudah. Sehingga kita melihat dia menjadi orang Kristen, orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Yang kemarin juga sudah minggu kemarin katakan bagaimana Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang sudah tertanam jauh di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan, tantangan yang dihadapi, tapi dia tetap bertahan. Amin. Sehingga dia menjadi orang Kristen yang berkualitas. Seorang pemimpin yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Jadi kita melihat bahwa jika kita ingin menghasilkan buah yang berkualitas, kita menerima yang tidak enak. Bukan saja yang enak, yang tidak enak pun kita bisa menerimanya. Iya kan? Kemarin sudah jelaskan bagaimana Yusuf menerima hal yang tidak enak. Dia dijual ke Mesir, menjadi budak di sana, masukkan ke dalam penjara. Ini kan yang tidak enak, tapi dia mau menerimanya. Ayub pun dia mau menerima semua itu. Nah inilah mari kita belajar untuk bisa mau menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah kita menjadi orang Kristen yang kuat atau orang Kristen berkualitas ya. Itu bagian yang pertama. Ya, dari Tuhan tidak melihat kuantitas kita, tetapi Tuhan melihat kualitas rohani kita. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita, saudara. Jadi kita jangan buru-buru berbuah dulu, amin. Kita tertanam dulu, mari kita menghasilkan buah. Maka kita tertanam dulunya, mari kita menghasilkan buah. Supaya kalau ada tantangan, kita akan menjadi orang Kristen yang kuat ya, kita bisa bertahan. Bagian yang kedua, orang Kristen berkualitas itu digambarkan seperti emas yang teruji. Orang Kristen yang berkualitas itu digambarkan seperti emas yang teruji. Kita melihat dalam kitab Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Nah di sini kita melihat bahwa orang Kristen yang berkualitas itu digambarkan seperti emas yang diuji, ya, atau perak yang diuji, saudara, yang dimurnikan. Nah ini Bapak Ibu saudara, maaf, seperti perak yang dimurnikan. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan itu dengan sengaja menguji umatnya agar mereka itu semakin berkualitas. Jadi banyak ada ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang Tuhan dengan sengaja itu dia menguji umatnya supaya apa? Supaya menguji umatnya agar mereka itu semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu menginginkan kita itu menjadi umat yang berkualitas, yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu menginginkan kita menjadi umat yang berkualitas. Kita tidak cengeng, amin. Kita tidak putus asa. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan kita menjadi orang Kristen yang putus asa di dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah. Iya kan? Atau tentang kita hadapi. Jangan kita cengeng, jangan kita putus asa. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen berkualitas. Seperti orang Kristen yang uji ya, seperti emas atau perak.
Yang diuji kemurniannya itu saudara. Jadi saudara Bapak Ibu, misalnya kita mulai di dalam Mazmur. Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. Kita melihat dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat yang kelima. Di sana Raja Daud mengatakan itu bahwa Tuhan itu menguji orang benar. Amin. Orang fasik pun juga diuji oleh Tuhan agar mereka bertobat. Tuhan itu menguji orang benar. Supaya apa? Supaya orang benar itu memiliki kita akan menjadi orang Kristen yang berkualitas. Jadi Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita, ya. Di sana kita melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu dengan sengaja menguji kita umatnya agar mereka itu semakin berkualitas, ya kan? Jadi Tuhan itu menguji orang benar, dan orang fasik pun akan diuji oleh Tuhan supaya mereka itu bertobat. Nah ini sudah. Tuhan menguji kita, mengizinkan kita untuk mengalami masalah, betul menguji kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bukan saya kita orang Kristen diuji, orang percaya, tapi Tuhan juga menguji orang fasik itu. Supaya apa? Mereka bertobat. Ya. Kedua, Sakaria mengatakan bahwa Tuhan itu menguji umatnya seperti orang melebur emas. Ya, Sakaria tadi pasal 13 ayat 9 katakan bahwa Tuhan itu kadang-kadang mengatakan bahwa Tuhan itu menguji umatnya seperti orang yang menguji emas. Ya. Dilebur terus sampai menghasilkan emas yang paling murni. Dan Tuhan kadang-kadang menguji kita seperti orang yang melebur emas itu supaya kita menjadi, ya, orang Kristen yang kuat, ya kan, di dalam Tuhan, ya. Kita akan menjadi orang Kristen yang berkualitas atau yang murni. Nah, ini sudah. Kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Itu sebabnya apabila kita merasa sedang diuji oleh Tuhan melalui kekurangan, berarti Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan suatu kebaikan atau membuat kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Nah ini saudara, jadi kita melihat, ingat bahwa apabila kita merasa sedang diuji oleh Tuhan, ya, jangan lupa melalui kekurangan-kekurangan, ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu berarti Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih lagi berkualitas. Amin. Mari Tuhan izinkan menguji kita, ya, Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kekurangan mungkin, ya, kita hadapi dalam keluarga. Ingat, Tuhan sementara menguji kita supaya apa? Kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin. Dan kita bersungut-sungut saja, ya kan? Kadang-kadang kita kekurangan, mungkin tidak ada uang, ya kan? Atau tidak ada makan, ya. Lalu kita mulai bersungut. Kita mungkin mulai marah-marah, kita mulai mengeluh, menjerit di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau belajar untuk kita mau menerima semua itu Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan menguji kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan, atau orang Kristen yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Lalu yang terakhir kita melihat bahwa orang Kristen yang berkualitas adalah orang Kristen yang berkelimpahan, bukan kelimpungan, ya kan? Biasanya kalau kita banyak uang, kita senang dengan Tuhan. Itu biasanya. Kita banyak berkat, kita senang dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mulai mengalami kekurangan, kita mulai kelimpungan. Nah ini, ingat, kita mulai bingung, ya. Nah, saudara, jangan seperti itu. Orang Kristen berkualitas adalah orang Kristen yang berkelimpahan, ya. Nah, saudara, berkelimpahan itu tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Jadi berkelimpahan di sini kita melihat berkelimpahan tidak hanya secara rohani. Kita bukan hanya berkelimpahan secara rohani, tapi juga kita berkelimpahan secara rohani. Tuhan itu sudah menjanjikan kepada Abraham, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 17, Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham, ya, bahwa ia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, kita lihat dalam kitab Kejadian. Kejadian 22 ayat 17. Kejadian pasal 22 ayat 17. Mari kita lihat
Bapak Ibu Saudara. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Ya kan? Seperti apa? Seperti berlimpah-limpah, seperti keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Inilah janji Tuhan kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga akan berjanji akan memberkati kita. Amin. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita tidak perlu takut bahwa ini janji Tuhan bukan saja kepada kita juga. Tuhan akan berjanji untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan akan memberkati kita, pekerjaan kita. Jadi tugas kita bekerja. Tugas Tuhan memberkati kita. Jadi kita bekerja dengan benar, dengan jujur, Tuhan akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, itu janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Nah, bahkan Raja Salomo mengatakan dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Mari kita melihat dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Di sini katakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara Bapak Ibu, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Jadi mari kita mau, kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupa untuk kita memberkati orang lain. Amin. Ingat, kita belajar untuk memberkati orang lain, saudara. Kalau saudara berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan, jangan lupa juga untuk kita menyalurkan berkat-berkat kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memakai kita untuk kita bisa memberkati mereka. Ya, biar lewat kehidupan kita menolong mereka, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian. Ya kan? Yang penting kita mau memberi, kita mau memberkati. Jangan kita pelit untuk memberi. Ingat Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupa untuk kita memberi kepada orang lain. Terus kita memberi, memberkati orang lain. Saya yakin dan percaya lewat berkat yang kita beri, sekalipun itu kecil, tapi kalau kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita memberkati orang lain, itu akan membuat dampak yang besar. Amin. Dan jangan kita pelit untuk memberkati orang dengan berkat-berkat yang sudah untuk kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, dalam Yohanes pasal 11 mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ingat Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus selalu akan memberkati kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk kita memberkati orang lain juga. Ya, jangan kita pelit, jangan kita tutup tangan untuk menolong orang lain. Ada banyak orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menyalurkan berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Saya yakin lewat pemberian kita itu akan bisa membuat dampak yang besar bagi orang-orang yang di sekitar kita sudah. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya, dan kita malas, dan kita pelit untuk memberi. Mari kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kita malas-malas bekerja. Mari kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti kalau kita bekerja, tugas kita menjadi tugas Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Ya, dengan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita mau menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan, ya, orang Kristen yang berkualitas, ya, karena Tuhan melihat kualitas kerohanian kita, bukan kuantitas kita. Sudah kita belajar tokoh-tokoh Alkitab, dan mereka punya banyak masalah, tantangan, persoalan, tapi mereka mau menerima itu dengan, ya, mereka mau menerima itu. Sudah kita belajar untuk bisa menerima, ya, karena supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan kita. Nah, mari kita akan berdoa di sore hari ini. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
mengajar kami sore hari ini Tuhan. Supaya kami mau menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan-Mu. Inilah kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan izinkan setiap persoalan masalah terjadi di depan kita, di sana Tuhan sementara bekerja untuk membentuk kita, memproses kita, untuk kita mau menjadi orang Kristen berkualitas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Mungkin lewat kekurangan, sakit, penyakit, kami belajar mau bersyukur dan mau menerima semua itu Tuhan Yesus. Karena di balik semua itu Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Berkati umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan yang ada di hadapan kita saat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus seperti Engkau memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Engkau juga akan memberkati kami berlimpah-limpah, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Inilah kehidupan kami. Pakai kami untuk kita bisa kami bisa memberkati orang lain dengan berkat-berkat yang Engkau berikan untuk kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang murah hati untuk memberi, memberkati orang lain Tuhan Yesus, untuk menolong orang lain. Terima kasih. Inilah kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi seorang berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Karena ada banyak orang yang belum diselamatkan. Inilah tugas kami Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi berkat dan terang bagi banyak orang supaya mereka bisa datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di sore hari karena Tuhan Yesus baik. Di dalam kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap setia kepada Tuhan, apapun persoalan di kita alami, kita percaya Tuhan senantiasa akan menolong. Kita akan menuntut kepada kita dan juga mengikuti dengan kuasa.
juga kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, menjamah setiap hati kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, dalam minggu ini apapun yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami. Terima kasih Engkau yang menolong. Tugas kami bekerja dan kami percaya bahwa tugas Tuhan Engkau akan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih. Kami mau selalu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kemohon penyertaan perlindungan atas kehidupan kami. Dan Engkau menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha pada kali yang baru berkata, Amin.